Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Ekaina Astuti, 2 Ika Ameliana, 3 Intan Widya Cahyani, 4 Helen Sunu, dan 5 Wilhelmina. Di sini kami akan presentasi yang berjudul pos operasi. Silakan kepada Mbak Intan untuk membacakan slide-nya. Di pos Next. Definisi fasilitas pembiusan dilakukan. Definisi operasi adalah satu unit khusus yang digunakan untuk melakukan tindakan pembedahan, baik elektif maupun akut, yang membutuhkan keadaan steril. Keperawatan periop suatu istilah gabungan yang mencakup tiga fase pengalaman pembedahan, yaitu preoperatif, fase atau fase praoperasi, intraoperasi, fase intraoperasi, dan postoperasi, fase atau fase pasca operasi. Masing-masing fase ini dimulai pada waktu tertentu dan berakhir pada waktu tertentu pula dengan urutan peristiwa yang membentuk pengalaman bedah, dan masing-masing mencakup rentang perilaku dan aktivitas keperawatan yang luas yang dilakukan oleh para menggunakan keperawatan dan standar praktik keperawatan. Menurut Majid dan Judah Istianah 2011, masa setelah dilakukan pembedahan yang dimulai saat pindahkan ruang pemulihan dan berakhir sampai evakuasinya. Menurut 2008, keluhan yang sering timbul akibat dari tindakan operasi yaitu nyeri. Menurut Mutakin 2008. Ruang pendaftaran, ruang tunggu pengantar, ruang transfer, ruang tunggu pasien atau holding room, ruang persiapan pasien, ruang induksi, ruang operasi, ruang pemulihan, ruang ganti petugas operasi, dan yang terakhir apartemen atau ruang steril. Tahap-tahap keperawatan operatif dimana keputusan untuk intervensi dan berakhir ketika pasien dikirim ke meja operasi. Lingkup aktivitas perawatan selama waktu tersebut dapat mencakup penetapan, pengkajian dasar pasien atau di rumah, menjalani wawancara praoperatif, dan menyambut anestesi yang diberikan dan pembedahan. Yang kedua, fase intraoperatif dari keperawatan perioperatif dimulai ketika pasien masuk atau pindah ke bagian atau departemen bedah dan berakhir saat pindahkan. Pada fase ini, lingkup aktivitas keperawatan dapat meliputi memasang infus atau IV, memberikan medikasi intravena, melakukan pemantauan fisiologis menyeluruhi sepanjang prosedur pembedahan, dan menjaga keselamatan. Pos operatif dimulai dengan masuknya pasien ke ruang pemulihan dan berakhir dengan evaluasi tindak lanjut pada tatanan klinis atau di rumah. Lingkup keperawatan mencakup rentang aktivitas yang luas selama periode ini. Pada fase pas operatif langsung, fokus termasuk mengkaji efek dari agen anestesi dan memantau serta mencegah komplikasi. Aktivitas perawatan yang berfokus pada dan melakukan pendahuluan, keperawatan tidak lanjut, dan rujuk yang penting untuk penyembuhan berhasil dan rehabilitasi mengikuti dengan pengulangan. Tahap keperawatan pos-operatif. Perawatan pos-operatif meliputi beberapa tahapan, di antaranya adalah memindahkan pasien dari kamar operasi ke ruang pemulihan, recovery room, pemindahan pasien dari ruang operasi ke ruang pemulihan atau unit
perawatan pasca anestesi memerlukan pertimbangan khusus. Di antaranya adalah letak insisi bedah, perubahan vaskular, dan pemanjangan. Letak insisi bedah harus selalu dipertimbangkan setiap kali pasien post-operatif dipindahkan. Yang kedua, perawatan post-anestesi di ruang pemulihan atau recovery. Pasien harus dirawat sementara di ruang pulih sadar atau recovery room sampai kondisi pasien stabil, tidak mengalami komplikasi operasi, dan memenuhi syarat untuk dipindahkan ke ruang perawatan atau pasal perawatan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kesiapan pasien untuk dipacu atau anestesi care unit adalah: 1. Fungsi pulmonal yang tidak terganggu, 2. stabil termasuk tekanan darah, 3. Orientasi pasien terhadap tempat, waktu, dan orang, 4. Pengeluaran urin yang tidak kurang dari 30 ml per jam, dan yang terakhir mual dan muntah dalam kontrol. Next. Yang ketiga, transportasi pasien ke ruang rawat. Faktor-faktor yang dapat diperhatikan pada saat transportasi klien adalah: 1. Perencanaan. Pemindahan klien merupakan prosedur yang disiapkan semuanya dari sumber daya manusia sampai dengan peralatannya. Yang kedua, sumber daya manusia atau ketenagaan. Orang yang boleh melakukan proses transfer pasien adalah orang yang bisa menangani keadaan kegawat daruratan yang mungkin terjadi selama transportasi. Perhatikan juga perbandingan ukuran tubuh pasien dan perawatan harus seimbang. C. Equipment atau peralatan. Peralatan yang dipersiapkan untuk keadaan darurat, misalnya tabung oksigen sampai selimut tambahan untuk mencegah hipotermi, harus dipersiapkan dengan lengkap siap pakai. Prosedur pasien setelah operasi harus ke bagian radiologi dahulu dan sebagainya, sehingga hendaknya sekali jalan saja. Prosedur-prosedur pemindahan pasien dan posisi pasien harus benar-benar diperhatikan demi keamanan dan kenyamanan pasien. C. Atau jalur lintasan. Hendaknya memiliki jalan nyaman dan yang paling singkat. Ekstra waspada terhadap kejadian lift yang macet dan sebagainya. Perawat di ruang rawat. A. Monitor tanda-tanda vital dan keadaan umum pasien drainase, tub atau selang, dan komplikasi. Begitu pasien tiba di bangsa, langsung monitor kondisinya. B. Manajemen luka. Amati luka operasi dan jahitan. Pastikan luka tidak mengalami perdarahan abnormal. Manajemen luka meliputi perawatan luka sampai dengan pengangkatan jahitan. C. Mobilitas yang dapat dilakukan meliputi ROM, dan juga aktif yang penting untuk mengaktifkan kembali fungsi neuromuskuler dan mengeluarkan sekret dan lendir. D. Rehabilitasi diperlukan oleh pasien untuk memulihkan kondisi pasien kembali. Rehabilitasi dapat berupa berbagai macam latihan spesifik yang diperlukan untuk memaksimalkan kondisi pasien seperti sedia kala. E. Discharge planning merencanakan kepulangan pasien dan memberikan informasi tentang hal-hal yang perlu dihindari dan dilakukan sehubungan dengan kondisi atau penyakit pas operasi. Kriteria pasien yang diperbolehkan keluar dari recovery room adalah tanda-tanda vital stabil dan fungsi respirasi serta sirkulatori sempurna. Pasien sudah bangun atau mudah bangun dan bisa memanggil bila ada keperluan. Komplikasi pasca bedah telah dievaluasi dengan cermat dan terkendali. Setelah anestesi regional, fungsi dan sebagian sensori telah pulih kembali pada daerah yang terkena anestesi. Dan yang terakhir, pastikan telah mempunyai kontrol suhu tubuh yang baik, fungsi ventilasi yang baik, nyeri dan mual minimal, pengeluaran urin yang adekuat, dan cairan elektrolitnya seimbang. Komplikasi post-operatif dan penata laksanaannya. Yang pertama, shock yang terjadi pada bedah biasanya berupa shock
puff dingin, basah dan cepat, sianosis pada bibir, gusi, dan lidah, nadi cepat, lemah dan bergetar, penurunan tekanan darah, urin pekat, dan adalah terkait dengan pengobatan yang dilakukan seperti terapi obat, terapi pernapasan, memberikan dukungan psikologis. Yang kedua, perdarahan. Penata laksanaannya, pasien diberikan posisi terlentang untuk sudut dari tempat tidur, sementara lutut harus dijaga tetap lurus. Kasih penyebab perdarahan, luka bedah harus selalu diinspeksi terhadap perdarahan. Yang ketiga, trombosit vena profunda. Trombosit vena profunda adalah trombosit yang terjadi pada pembuluh darah vena bagian dalam. Komplikasi yang bisa ditimbulkan embolisme pulmonari dan sindrom pasca phlebitis. Yang keempat, retensi urin. Retensi pada kasus-kasus pembedahan rektum, anus, dan vagina. Penyebabnya adalah adanya spasme sphinkter kandung kemih. Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan adalah pemasangan kateter untuk membantu mengeluarkan urin dari kandung kemih. Yang kelima atau dehiscensi, efisiensi, fibula, nekrose, dan abses. Infeksi pada operasi dapat terjadi karena adanya kontaminasi luka operasi saat operasi maupun pada saat perawatan. Pencegahan infeksi penting dilakukan dengan pemberian antibiotik sesuai indikasi dan juga perawatan luka dengan prinsip steril. Sepsis merupakan komplikasi infeksi di mana kuman berkembang biak. Sepsis dapat menyebabkan multipulmonal. Embolisme dapat terjadi karena benda asing, bekuan darah, udara, dan lemak yang terlepas dari tempat asalnya bahwa di sepanjang aliran darah. Embolis ini bisa menyebabkan nyeri seperti ditusuk dan sesak napas, cemas, dan sianosis. Intervensi keperawatan seperti ambulans atau operatif dini dapat mengurangi risiko embolus pulmonal. Yang kedelapan, komplikasi gastrointestinal. Komplikasi pada gastrointestinal sering terjadi pada pasien yang mengalami pembedahan abdomen dan pelvis. Komplikasi meliputi obstruksi intestinal, nyeri, dan distensi abdomen. Asuhan keperawatannya meliputi 1. Pengkajian. Pengkajian segera pasien bedah saat kembali ke unit klinik terdiri atas yang berikut. Yang B, respirasi, kecepatan jalan napas, kedalaman, frekuensi, dan karakter pernapasan, sifat dan bunyi napas. C, sirkulasi, tanda-tanda vital termasuk tekanan darah dan kondisi kulit. D, tingkat kesadaran, respon secara verbal terhadap pernyataan atau reorientasi terhadap tempat terbangun ketika dipanggil namanya. Yang E, drainase, adanya drainase, keharusan untuk menghubungkan selang ke sistem drainase yang spesifik, adanya dan kondisi balutan. Yang kedua, diagnosa keperawatannya. A, bersihan jalan napas tidak hubungan efek depresan dari medikasi dan agen anestesik. B, nyeri dan ketidaknyamanan pasca operasi. C, risiko terhadap perubahan suhu tubuh, misalnya hipotermia. Yang D, risiko terhadap cedera yang berhubungan dengan status pasca anestesi. Yang ketiga, perencanaan dan implementasi. Tujuannya untuk pasien dapat mencakup fungsi pernapasan yang optimal, reda dari nyeri dan ketidaknyamanan pasca operatif, mual dan muntah, distensi abdomen, dan cegukan. Pemeliharaan suhu tubuh normal, bebas dari cedera. Pemeliharaan keseimbangan nutrisi, kembalinya fungsi perkemihan yang normal, mengalami kembali pola biasanya dari eliminasi usus. Pemulihan mobilitas dalam keterbatasan pasca operatif dan rencana rehabilitatif. Reedukasi asistensi dan pencapaian kesejahteraan logis dan tidak adanya komplikasi. Komplikasi ini tetapi tidak terbatas pada kerusakan perfusi jaringan, ketidakseimbangan cairan, kerusakan
integritas kulit dan infeksi. Yang keempat, intervensi keperawatan dan evaluasi. Diagnosa pertama, intervensinya latihan pasien untuk napas dalam, kaji bunyi napas pasien, gunakan spirometri inisiatif, kaji suhu tubuh pasien. Yang kedua, evaluasi optimal, melakukan latihan nafas dalam, menunjukkan bunyi nafas yang bersih, menggunakan spirometer inisiatif sesuai dengan yang diresepkan. Diagnosa yang strategi distraksi, kaji dan muntah. Evaluasinya pasien mengalami peredaan nyeri dan ketidaknyamanan, kegelisahan, mual dan muntah, distensi abdomen dan bukan. Menunjukkan bahwa nyeri berkurang intens, membuat tempat insisi ketika batuk untuk mengurangi nyeri. Ikut serta dalam strategi distraksi. Diagnosa yang ketiga, intervensinya observasi tanda-tanda hipotermia dan laporkan pada dokter. Pertahankan ruangan pada suhu yang nyaman dan sediakan selimut untuk mencegah menggigil. Pantau kondisi pasien terhadap distremia jantung. Evaluasinya, pasien mempertahankan suhu tubuh normal, menunjukkan suhu tubuh normal dari menggigil. Terima kasih. Terima kasih Mbak Indah sudah membacakan slide-nya. Selanjutnya dari kelompok 1 dan 2 silakan memberikan pertanyaan. Saya Lulu Afifah dari kelompok 1 mau bertanya. Tadi kan dalam pemindahan pasien dari kamar operasi ke ruang pemulihan itu tuh ada yang dipertimbangkan. Nah itu bisa dijelaskan apa aja. Kemudian kan tadi pertimbangannya ada misalkan letak insisi. Nah yang dimaksud letak insisi itu yang gimana? Terima kasih. Baik, dari kelompok 2 silahkan. Saya Erwinda dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang menyebabkan terjadinya sepsis? Terima kasih. Sama-sama. Mari silakan teman-teman kita menjawab pertanyaan dari Mbak Lulu dan Mbak Erwinda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Erwinda mengenai penyebab sepsis. Penyebab sepsis adalah zat kimia yang diproduksi sistem kekebalan tubuh ke aliran darah justru memicu peradangan. Padahal zat kimia itu seharusnya berfungsi melawan infeksi. Peradangan yang timbul ini berbahaya karena dapat mengacaukan fungsi organ-organ vital. Seperti itu. Apakah sudah jelas Mbak Erwinda? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Saya Ika Mulyana dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lulu Afifah. Pertanyaannya, mengapa di perpindahan pasien dari kamar operasi ke ruang pemulihan harus dipertimbangkan? Contohnya pada rantai isolasi. Karena pasien operasinya ditempatkan di ruang pemulihan secara terus-menerus dipantau. Letak ruangan pemulihan yang ideal adalah pendekatan baru dengan ruangan atau operasi yang mudah dijangkau oleh dokter ahli anestesi atau ahli bedah sehingga mudah dibawa kembali ke ruang operasi bila diperlukan serta mudah dijangkau dengan radiologi atau ruangan harus cukup. Dan makanya yang dilakukan dengan anestesi operasi ini dicegah melalui dengan ruangan yang lebih dekat. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, karena pertanyaannya sudah dijawab semua, kami dari kelompok 3 akan menutup presentasi pada siang hari ini. Ada salah dan kekurangannya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.